Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibayang-bayangi fitnah yang menggelora umat Islam Arab pada saat ini. Dibayang-bayangi kerusakan yang tumbuh di masyarakat dan kezaliman yang memenuhi cakrawala miliaran kaum muslimin dengan penuh kesedihan. Menunggu-nunggu kedatangan seseorang yang dibincangkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang munculnya pada akhir zaman. Lalu siapakah orang yang ditunggu-tunggu ini? Kapan munculnya? Di manakah dia akan muncul? Dan apa tanda kemunculannya? Dia adalah Imam Mahdi, seorang laki-laki yang solih dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Ia akan muncul pada akhir zaman untuk memperbaiki urusan atau keadaan manusia dan memenuhi muka bumi ini dengan keadilan, sebagaimana dunia telah dipenuhi kezaliman dan ketidakadilan. Namanya seperti nama Nabi kita, dan nama bapaknya sama seperti nama bapak Nabi Muhammad SAW. Ia adalah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Nasabnya berakhir sampai kepada Fatimah binti Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Tanda kemunculannya adalah zaman kerusakan serta bumi dipenuhi kezaliman dan permusuhan. Imam Mahdi akan muncul menjadi khalifah untuk kaum muslimin. Beliau memimpin dan menuntun umat menuju keadilan dan kebenaran. Di antara tugas pentingnya adalah memerangi kezaliman dan orang-orang yang berbuat kezaliman, serta menerapkan keadilan dan persamaan antar sesama manusia agar dipenuhi keadilan di mana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Imam Mahdi ialah membuat harta menjadi berlimpah di kalangan manusia sebagai keberkahan dari keadilan, kebaikan, serta peningkatan. Sampai disebutkan di beberapa hadis bahwasanya dia yang akan membagi-bagikan harta dengan kedua tangannya tanpa ada yang dapat menghitungnya karena saking banyaknya harta tersebut. Beliau muncul ketika banyaknya perselisihan dan fitnah yang banyak. Kemudian orang-orang membaiatnya sebagai khalifah dan imam di Mekkah Al-Mukarramah di antara rukun dan makam Ibrahim. Diriwayatkan bahwa Imam Mahdi tinggal di Baitul Maqdis, yang mana di sana Nabi Isa alaihissalam turun. Kemudian Nabi Isa masuk masjid, dan pada saat itu Imam Mahdi hendak mengimami sholat berjamaah. Maka Imam Mahdi menunda sholat agar Nabi Isa lah yang menjadi imam. Namun Nabi Isa menjelaskan bahwa iqamah telah dikumandangkan untuknya, yaitu untuk Imam Mahdi. Telah diriwayatkan tentang munculnya Imam Mahdi Al-Muntadhar bahwa beliau muncul dari arah timur daerah Khurasan. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rayatas sudi qad ja'at min qabli Khurasan, fa'tuha fa inna fiha khalifatullahil mahdi." Jika kalian melihat bendera panji hitam telah datang dari arah Khurasan, maka datangilah, sebab di sana ada khalifah Allah, yakni Imam Al-Mahdi. Dan diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tatlu'ur rayatas sud min qibalil masyriq faqtulunakum qatlan lam yaqtuluhu qaumun thumma dzakara syai'an la ahfaduh faqala fa idza ra'aytumuhu fabay'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullahil mahdi." Para ulama mendhaifkan hadis-hadis ini. Mereka mengatakan sesungguhnya hadis-hadis itu tidaklah sahih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi akan muncul di sebuah desa di Yaman yang disebut dengan Qur'ah, memakai sorban di kepalanya. Seseorang menyeru, "Ketahuilah dia adalah Imam Mahdi, maka ikutilah dia." Akan tetapi hadis ini mungkar, tidak sahih juga. Dan diriwayatkan dari jalan yang lain juga, bahwasanya Imam Mahdi akan muncul dari Mekah. Dan hadis tersebut tidak sahih juga. Tidak ada hadis yang sahih tentang munculnya dengan ditentukan tempat munculnya. Tidak ada juga dalil yang sahih yang menyebutkan kapan munculnya Imam Mahdi dengan rinci, selain bahwa beliau akan muncul pada akhir zaman dan kemunculannya sebelum kemunculan Dajjal dan sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi diantaranya adalah terjadinya perselisihan setelah kematian khalifah. Dan di tengah-tengah perselisihan ini, seseorang akan keluar dari Madinah menuju Mekah, pergi karena kabur dari perselisihan dan pembunuhan. Orang ini terkenal dengan kesolihan dan ketakwaan. Dan di Mekkah Al-Mukarramah, orang-orang keluar menemuinya untuk membaiatnya. Dan baiat itu terjadi di antara rukun dan makam Ibrahim. Kemudian datang pasukan dari Syam untuk membunuhnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka ke dalam tanah. Ini adalah khalifah Allah, Imam Mahdi, seseorang yang akan memimpin umat Islam dan menjadi imam yang adil, kemudian memenuhi muka bumi ini dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan.
Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Orang-orang Syiah berbeda pendapat dengan keyakinan kita, Ahlussunnah wal Jamaah, tentang Imam Mahdi, yang mana mereka beranggapan bahwa beliau lahir pada tahun 255 Hijriah menurut Hasan al-Askari. Dan setelah umurnya mencapai 5 tahun, beliau bersembunyi di Sirdab, di kota Samara, kemudian menghilang. Dan hilangnya ini disebut dengan Ghaibah Sutra dan berlangsung sampai tahun 329 Hijriah. Kemudian terjadi Ghaibah Kubra sampai sekarang. Imam Mahdi dalam pandangan mereka telah lahir dari zaman dahulu dan telah dipanjangkan umurnya, namun disembunyikan keberadaannya sampai waktunya tiba. Hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang munculnya Imam Mahdi yang dinanti-nanti kedatangannya adalah: pertama, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi yasqihi Allahu al-ghaitha wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til malu suhahan wa tukthirul masyah wa ta'dhimul ummah ya'ishu sab'an aw thamaniyan ya'ni hajjajan ay sinin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul di masa akhir dari umatku seseorang yang diberikan petunjuk, Al-Mahdi, yang pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hujan kebaikan, bumi mengeluarkan tanaman-tanamannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak berlimpah, dan umat manusia menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8, yaitu musim haji atau tahun. Kedua, dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi minna, Ahlul Bait, yuslihuhullahu fi lailatin. Al-Mahdi termasuk dari kami, para Ahli Bait. Allah akan mengislahkan atau mengubahnya menjadi baik dan siap dalam satu malam. Kemudian yang ketiga, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi minni, ajlal jahbati, aqnal anfi, yamla'ul arda qistan wa adlan, kama mulat zuluman wa juran, yamliku sab'a sinin. Al-Mahdi dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman sebelumnya. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Kemudian yang keempat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi min israti, min waladin Fatimah. Al-Mahdi berasal dari ahlu baitku, dari keturunan Fatimah. Kemudian yang kelima, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yanzilu Isa ibn Maryam, fayaqulu amiruhumul Mahdi, Ta'ala sholli bina, fayaqul, la, inna ba'dahum amiru ba'd, takrimatallahi hadhil ummah. Artinya, Isa bin Maryam turun, lalu pemimpin mereka Al-Mahdi berkata, Salatlah mengimami kami. Isa berkata, tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya, sebagai suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Kemudian yang keenam, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, La tadhabu aw la tanqadid dunya hatta yumlikal arabu rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Dunia tidak akan hilang atau tidak akan lenyap hingga seorang dari ahlu baitku menguasai bangsa Arab. Namanya sama dengan namaku. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wassalam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.